Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Setelah malam festival, Shinichiro mengantar Haruka pulang, di mana Haruka merasa tak enak buatnya. Tapi ini juga kemauan Shinichiro sendiri, dan juga salahnya Shinichiro karena ketiduran di sekolah dan membuat Haruka menunggunya. Haruka berterima kasih karena ini kedua kalinya Shinichiro mengantar Haruka pulang dan merasa sangat bahagia dibuatnya. Shinichiro yang melihat itu merasa tak tahan melihatnya karena begitu menyilaukannya Haruka. Setelah Shinichiro menyadari rasa cintanya ke Haruka, ia menjadi lebih menyadari sosok Haruka. Haruka yang bingung tiba-tiba bertanya, apakah Shinichiro masih mengantuk? Karena Shinichiro tak terlihat seperti biasanya, dan Shinichiro mengiyakannya. Padahal pada kenyataannya, ia sudah benar-benar sadar dan berpura-pura saja di hadapan Haruka. Dan akhirnya mereka sampai di rumah Haruka, di mana rumahnya terlihat sangat mewah dan menakjubkan seperti biasanya. Bahkan Shinichiro bisa melihat CCTV di mana-mana. Jika Shinichiro menjadi pacarnya Haruka, maka ia harus memasuki kastil di hadapannya dan merasa itu terlalu berlebihan. Haruka memanggil Shinichiro dan berkata kalau hari ini sangatlah menyenangkan. Rasanya terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan, dan bahkan festival budaya juga berjalan dengan lancar dan tak akan pernah Haruka lupakan pengalaman hari ini, bahkan ketika ia sudah dewasa nantinya. Karena itulah ia berterima kasih ke Shinichiro dan merasa tak bisa cukup untuk mengatakannya. Shinichiro berkata kalau itu tak benar, ini bisa berhasil karena semuanya bekerja keras. Tapi tetap saja Haruka tetap tak akan melupakan perasaan yang hangat ini. Shinichiro merasa kalau ialah yang seharusnya berterima kasih karena sosok Haruka yang memberikan warna dalam hidupnya Shinichiro sekarang maupun masa lalu. Ketika Shinichiro dan Haruka saling menatap, itu membuat mereka menjadi salah tingkah dan meminta maaf karena sudah menatapnya. Setelah itu Shinichiro pamit pulang dan mereka pun berpisah. Ia adalah Shijoin Tokumine, seorang presiden dari sebuah perusahaan toko buku besar ternama dan mempunyai seorang istri yang cantik dan anak yang seperti bidadari. Bisa dibilang ia adalah gambaran seperti apa orang sukses itu terlihat, tapi ia cukup sibuk dengan pekerjaannya. Karena itulah bisa menghabiskan waktu bersama keluarga adalah waktu yang sangat berharga baginya. Tokimune bertanya ke istrinya Akiko soal anaknya Haruka yang terlihat aneh akhir-akhir ini, tapi Akiko tak mengerti apa maksudnya itu. Tokimune melihat Haruka yang terlihat tampak sangat bahagia, tak seperti biasanya. Akiko merasa itu mungkin karena anak laki-laki yang sudah mengantarkan Haruka pulang. Tokimune pun mengerti dan terdiam. Ia sadar dan dibuat kaget dengan fakta itu. Akiko juga sebenarnya kaget ketika ia melihat kamera CCTV sebelumnya. Tokimune menjadi panik dan bertanya, apakah itu pacarnya Haruka? Akiko tak tahu soal itu, tapi yang pasti ini pertama kalinya Haruka pulang bersama anak laki-laki. Akiko merasa senang melihat anak gadisnya tumbuh dewasa, tapi Tokimune tak menerima soal ini. Ini tak boleh terjadi karena anak gadisnya masih terlalu muda untuk jatuh cinta. Tokimune merasa kalau Haruka masih sangat polos dan pasti tak mengerti bagaimana cara menangani seorang anak laki-laki. Karena itu Haruka masih harus diawasi. Akiko juga setuju soal itu. Dengan penampilannya, Haruka pasti menarik perhatian banyak orang dan tak ingin pria berbahaya mendekati anaknya itu. Tapi Akiko berkata kalau Haruka sudah 16 tahun. Jika Tokimune terlalu ikut campur, bisa-bisa dibenci oleh anaknya, yang membuat Tokimune menahan sedikit amarahnya. Meskipun ia dibenci, ia tak akan membiarkan pria berbahaya mendekati anaknya. Akiko membalas kalau ayahnya juga menganggap Tokimune adalah seorang pria yang berbahaya, apalagi statusnya sebagai presiden dari perusahaan yang kecil membuat kedua orang tua Akiko semakin tak percaya dengan Tokimune. Tapi Tokimune berkata kalau ia jatuh cinta dengan Akiko dan berusaha mendapatkannya, yang membuat Akiko merasa malu dibuatnya. Tapi yang pasti, suatu hari mungkin saja anak laki-laki itu mampir ke rumah. Jadi Tokimune bisa melihat orang seperti apa anak laki-laki itu. Tokimune tersenyum mendengarnya, dan jika ia berani datang kemari, akan ia tunjukkan bagaimana menghadapi seorang pria dewasa yang mempunyai perusahaan terkenal. Jika ia adalah seorang pengecut, maka jangan harap untuk bersama Haruka lagi. Tapi Akiko penasaran karena anak laki-laki itu adalah seorang yang dipilih Haruka. Mungkin saja ia bisa mengatasi tekanan Tokimune. Tapi Tokimune
Tokimune merasa itu tak mungkin. Ia sudah lama di dunia bisnis, dan dunia bisnis itu sangatlah menyeramkan, dan jika tak berhasil menahan tekanannya, pasti akan melukai harga dirinya yang jatuh. Tapi jika ia berhasil menahan tekanan Tokimune, jangankan pacaran, bahkan ia akan merestui pernikahan mereka, yang membuat Akiko tersenyum dibuatnya. Di sekolah, seminggu setelah festival budaya, awalnya Shinichiro bingung dengan perasaannya, tapi sekarang Shinichiro sudah mengerti apa yang dirasakannya. Beberapa murid sedang gelisah menghadapi ujian akhir, tapi Shinichiro lebih khawatir dengan nilai Haruka dibanding nilainya sendiri. Tiba-tiba seseorang mendekati Shinichiro dengan penuh hinaan, berkata kalau Shinichiro harus sadar diri. Shinichiro bingung siapa orang ini. Orang itu bingung dengan reaksi Shinichiro yang biasa-biasa saja dan bertanya soal Shinichiro. Ketika Shinichiro bertanya siapa dirinya, ia menjadi semakin sombong, bahkan menghina Shinichiro sebagai rakyat jelata, yang membuat Shinichiro semakin kesal dibuatnya. Ia memperkenalkan dirinya bernama Mitsurugi Hayato dan bertanya apakah Shinichiro tahu soal grup Mitsurugi. Shinichiro mengenal grup itu yang punya berbagai macam bisnis, meskipun tak sebesar grup Shijoin, tapi ia cukup berpengaruh di level provinsi. Shinichiro menebak kalau orang di hadapannya pasti anak kedua dari pemilik grup, dan teringat soal rumor pria tampaknya pintar, atletis dan kaya. Tapi Shinichiro tak menyangka kalau orangnya seperti ini. Shinichiro bertanya apa maksudnya sadar diri. Hayato berkata kalau ini soal Haruka. Shinichiro cukup kaget melihat orang ini dengan pedenya memanggil nama depan Haruka. Hayato berkata untuk menjauh dari Haruka karena orang seperti Shinichiro tak layak bersanding dengan Haruka. Shinichiro menjadi kaget dibuatnya dan meminta penjelasan soal masalah ini. Hayato menjelaskan orang rakyat jelata seperti Shinichiro harus sadar diri kalau mereka tak selevel. Orang seperti Hayato lah yang cocok bersanding dengan Haruka di sampingnya. Mendengar itu membuat Shinichiro benar-benar jengkel, benar-benar contoh sampah masyarakat. Hayato bahkan dengan pedenya berkata kalau ialah yang ditakdirkan untuk bersama Haruka. Bahkan ia sudah mengenal Haruka sedari kecil, jadi sudah jelas kalau Haruka pasti akan menikah dengannya. Shinichiro benar-benar kaget dibuatnya soal apa yang ia dengar barusan, dan cerita pun berlanjut.